ada penambahan kasus COVID-19 yang mencapai 8.369 di Indonesia. Ini merupakan jumlah kasus harian tertinggi di Indonesia dan kasus COVID-19 di Indonesia seluruhnya telah menembus angka 557.887. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman pemirsa sekalian. Jumpa bersama saya, Muhammad Rizky Widodo dalam Talkshow COVID-19. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Lutfia Fionita. Mbak Lutfia ini merupakan ketua dari Airlangga Public Health Student Association FKM UNER tahun 2020 nih teman-teman. Oke, kita sapa dulu aja nih pembicara kita kali ini. Assalamualaikum Mbak Lutfia. Halo, waalaikumsalam. Terima kasih ya, Kiki udah mau ngajak aku untuk menjadi pembicara di acara talk show ini. Sebelumnya, mungkin tadi udah sedikit ya sekilas diperkenalkan diri oleh Kiki. Aku Lutfia Fionita, biasa teman-teman manggil Mbak Lut atau Lut gitu ya. Sekarang ini aku semester 7 di Peminatan Kesehatan Lingkungan Universitas Airlangga. Terus apa lagi? Tahun ini mungkin udah lengser ya menjadi seorang ketua karena kemarin aja baru tanggal 20 berapa gitu lupa, aku udah mau nyerah terimakan jabatanku kepada ketua himpunan yang baru seperti itu. Mungkin itu aja kali ya yang bisa aku sampaikan ke teman-teman tentang aku gitu. Kembali lagi ke Kiki. Oke, terima kasih Mbak atas perkenalan dirinya. Jadi selamat juga nih ya Mbak sudah menyelesaikan jabatannya di Airlangga Public Health Student Association nih. Oke, kita mulai nih Mbak. Jadi kalau kita amati nih ya hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan ini udah mau tahun baru 2021 ya. Pandemi COVID di Indonesia ini bukannya malah menurun, tapi tetap aja merangkak naik. Dan masih belum kelihatan puncaknya itu akan kapan, akan bisa akhirnya kita turun. Dan sekarang itu malah sudah tembus 600.000 kasus lebih yang di Indonesia. Dan pertambahan kasusnya tiap hari ini rata-rata sampai 6.000 kasus tiap hari. Dan bahkan mungkin kalau dipikir-pikir nih teman-teman, bukannya tidak mungkin kita bisa saja mencapai 1 juta kasus total di Indonesia, tapi ya semoga tidak sampai itulah. Tapi nih kalau kita lihat bareng-bareng, di luar sana, meskipun kegiatan di luar ruangan rasanya sudah makin longgar, tapi banyak masyarakat sudah memakai masker seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, bahkan nih dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu mengadakan sebuah riset kecil yang dilakukan di Rumah Sakit Darurat di Jakarta nih teman-teman, melakukan penelitian menghasilkan kesimpulan yang sangat mencengangkan bagi kita semua. 90% dari pasien yang ada di rumah sakit darurat di Jakarta sana merupakan pemakai masker. Jadi mereka kalau tiap keluar rumahnya itu pakai masker terus. Tapi mereka tetap saja tertular oleh COVID-19 ini. Nah, menurut Mbak Lutfia nih, kira-kira kenapa sih Mbak kok sudah pada pakai masker, tapi tetap aja banyak kasus COVID-19 di Indonesia ini? Ya, sebenarnya pemakaian masker itu merupakan salah satu dari cara diri kita untuk mencegah dari si virus itu ya kan. Sebenarnya ada 3M itu kan, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Kalau cuman salah satu hal itu aja yang diterapkan, ya sama aja bohong, karena kan
dalam tujuan dari 3M ini yang diberlakukan oleh pemerintah itu kan sebenarnya ya harusnya dilengkapi gitu loh. 3 tahap ini harusnya dikesinambungkan dan dia patuhi. Cuman mungkin ya yang dari yang tadi berdasarkan riset yang dari Mas Kiki paparkan itu kemungkinan besar ya dari pasien penderita itu mereka hanya menerapkan 1 dari 3 protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal kan hal yang penting itu kayak menjaga jarak, terus mencuci tangan itu ya harusnya yang paling urgent dilakukan ketika masa pandemi ini seperti itu. Terus gimana ya cara pemakaian masker untuk masyarakat Indonesia pun kayak mereka tuh masih kurang mungkin ya adanya edukasi bagaimana sih pemakaian masker secara baik dan benar harusnya seperti apa, pemilihan bahannya seperti apa, terus bagian mana saja yang tidak boleh digunakan oleh masyarakat dalam menggunakan masker dan yang aku lihat sendiri pun mungkin yang sekitar daerah rumahku ya ketika aku keluar nih pas mau ada urgent lah sesuatu hal urgent waktu itu pengen ke rumah saudara itu karena ada suatu hal yang perlu didatangi agendanya dan aku melihat di pinggir jalan itu orang-orang tuh pada pakai masker cuman maskernya tuh kayak cuman diturunin ke bawah gitu jadi kayak buat apa pakai masker tapi ditaruh di bawah gitu loh itu buat hiasan atau buat mencegah diri atau proteksi diri kan kayak ya udah gitu loh kayak jatuhnya kayak cuman buat hiasan gitu loh bukan buat proteksi diri dan ketika aku melihat pun mereka tuh kayak misalkan duduk-duduk di pinggir jalan ya atau beli jajan atau beli makan pinggir jalan gitu mereka tuh kayak ada yang ngantri gitu ya itu mereka tuh tetap masih dempet-dempetan tetap sama aja gitu loh bohong jadi ya udah ngapain pakai masker gitu harusnya kan maksud dari penggunaan masker itu kan ya untuk memproteksi diri kita sebagai APD kita buat terhindar dari virus COVID-19 ini dan seharusnya juga yang penggunaan masker itu nggak cuma digunakan ditaruh ditempel di bawah dagu aja harusnya kan ya untuk menutupi muka kita dan hidung dan mulut kita seperti itu sih mungkin itu dulu ya. Oke, sip. Berarti memang kalau diamati selain dari ya kurang menjalankan 2M sisanya, yaitu mencuci tangan dan menjaga jarak, itu juga ternyata masyarakat kita itu kalau memakai masker rasanya masih asal-asalan gitu ya Mbak, jadi cuma asal pakai, pokoknya nggak ditegur Satpol PP, bisa masuk mall dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau gitu nih seharusnya memang gimana sih Mbak cara memakai masker yang baik dan benar itu? Ya, sebenarnya gini sih, pakai masker itu pemilihan masker itu ada beberapa tahap ya. Mungkin kita pertama lihat dulu nih dari bahannya dulu seperti apa. Mungkin aku lebih ngunjukin aja ya biar lebih jelas gimana sih masker yang baik dan benar. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau di Indomaret itu masker yang bahannya seperti N25 ya. Ya itu kan udah ada juga kan di Indomaret. Nah, mungkin yang tahu sebelum pas awal-awal pandemi itu masker sulit banget dan mungkin bisa dialihkan dan orang-orang sekarang lebih memilih penggunaan masker kain ya karena lebih lebih hemat dan lebih mengurangi limbah kayak gitu kan. Karena kan kalau masker-masker yang biasa kita beli di Indomaret itu kan hanya bisa dipakai sekali pakai saja. Nah, untuk masker kain itu biasanya modelnya kayak gini nih, bisa dilihat ya. Ini biasanya yang paling efektif itu bahannya itu dari katun karena seratnya itu kan mereka itu tipis gitu loh, seratnya kecil-kecil dan itu mencegah lebih mencegah kita dari partikel-partikel yang sifatnya kecil-kecil karena kan emang rapat-rapat kan bahan dari katun dan ini harus berlapis 3 kalau menurut ketentuan dari pemerintah ya aturan pemerintah itu harus berlapis 3 sedangkan
untuk masker yang seperti ini nih, ini tipis banget bisa dilihat kan perbedaannya. Ini Iya, masker betul. apa sih namanya, scuba ya masalah. Ini punya kakak aku pinjem. Jadi tuh ini kayak bener-bener tipis banget nih, biasanya cowok-cowok mau kelihatan keren pakai masker Betul. scuba. Padahal ini kayak tipis banget bisa diterawang gitu, dan ini kemungkinan besar kayak mungkin kayak percikan kayak droplet kan, dari kalau COVID itu kan kayak dari droplet dari penyakit dari dari orang lain gitu kan. Dan ini kemungkinan besar kayak air liur kita atau bersin kita ini kayak bisa tembus gitu loh ketika bersin ke keluar. Kalau sedangkan ini kan beda kan, tebel banget kan gitu. Jadi itu yang pertama itu tentang bahannya dulu kayak gitu. Terus yang kedua itu tentang memasang memasang maskernya seperti apa. Jadi itu kayak lebih, ini kan ada kaitannya kan. Jadi dipasang kayak gini, kayak gitu. Jadi jangan masang itu kayak dipegang tengahnya terus gini ya sama aja. Terus depannya kan kena virus, kena kotoran, kena apa kayak gitu. Ya, Terus juga pokoknya jangan pegang bagian depan, karena bagian depan ini sangat vital istilahnya ya. Karena kan bagian depan ini yang banyak sering terpapar oleh udara di luar sana, terus oleh mungkin bisa aja dari virus atau bakteri atau apapun kayak gitu. Terus kalau melepas melepas maskernya pun kan ini udah dipakai nih. Melepasnya tuh kayak jangan langsung kayak dari depan terus plak gitu kan, ada kan biasanya kayak gitu. Dan Iya, dulu aku tuh betul. sering banget belum tahu kan cara pakai masker yang bener tuh gimana, kayak cuman gini terus langsung, harusnya kan kayak bertahap kan, gini terus Iya, dilepas satu terus dilepas satunya kayak, jadi yang dipegang ininya talinya aja gitu. tali. Jangan gini terus depannya ditarik kan, kayak ya sama aja tangan kamu bisa terkontaminasi virus dan bakteri dari COVID itu. Terus abis itu nih hal yang sangat penting banget itu kayak pokoknya habis megang masker itu harus kita cuci tangan, karena kan kita nggak tahu kan tangan kita itu abis megang masker itu udah terkontaminasi apa aja. Jadi harus cuci tangan untuk menghindari diri kita sebisa mungkin dari si COVID-19 itu, si virus itu kayak gitu. Jadi cuci tangannya jangan lupa, jangan cuci tangan pakai air doang, ya pakai sabun, terus sesuai tahapnya dari punggung, jari, jempol, gini-gini lah sebagai macamnya. Pokoknya harus lengkap tahapannya. Kalau cuman pakai air doang ya sama aja bohong kayak gitu sih. Terus kalau masker kain ini kan biasanya kan kita cuci kan. Biasanya tuh kalau masker kain itu paling lama kita pakai itu paling nggak lebih dari 3 jam atau 4 jam, karena kan kalau kain ini kan biasanya udara yang masuk itu terus berputar juga kan. Jadi sebisa mungkin kalian kalau yang mungkin dari yang udah kerja atau apa, maskernya itu bawalah pas di tempat kerja itu 2 masker. Jadi kalau misalkan dari jam 8 kerja, mungkin jam 12 jam istirahat itu kita bisa ganti masker. Terus habis jam 12 siang, habis istirahat kita ganti masker baru lagi. Jadi tetap fresh gitu loh, muka kita juga nggak jadi kusam karena pakai masker terus-terusan. Terus juga itu sebagai tahap perawatan juga ya kalau bisa dibilang. Terus juga ya biar nggak virusnya itu biar nggak udaranya tuh muter aja di masker itu, karena kan kita nggak tahu seberapa banyak kotoran yang ada di masker yang kita pakai dalam seharian penuh, seperti itu sih. Terus juga kalau misalkan kalian pakai masker yang sekali pakai, itu kan kita nggak tahu tuh masker itu infeksius atau enggak untuk orang lain. Jadi sebisa mungkin kayak habis dipakai itu digunting dulu. Takutnya kan kalau orang-orang tuh mungkin ya kalau ada orang yang nakal atau apa kan, orang ini kan nggak ada yang bisa nebak kan seberapa nakalnya mereka di saat pandemi ini, bisa aja disalahgunakan gitu. Jadi mereka ambil dari tempat sampah, mereka pakai lagi, mereka cuci atau mereka jual kan, bisa aja kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau yang habis pakai masker yang sekali pakai itu digunting dulu, terus habis itu dipisahkan di dalam di dalam kantong plastik terpisah, karena kan itu termasuk kalau dari yang aku dapat dari masker limbah infeksius, karena kan kita nggak tahu tuh itu masker udah
terinfeksi virus atau belum. Jadi kayak harus dipisahkan kayak gitu sih. Jadi biar tidak menginfeksi pengepul sampah juga, karena kan kita nggak tahu tuh masker udah kena si virus COVID-19 itu atau enggak, kayak gitu sih. Itu dulu sih Ki yang pengalamanku yang aku dapat selama ini tentang penggunaan masker. Oke, wah lengkap banget nih tips dari Mbak Lutfia nih tentang cara memakai masker yang baik dan benar. Jadi memang benar kita harus, bahkan sebelum memakai masker kita harus memilih bahan yang benar nih teman-teman. Kayak tadi yang ditunjukkan Mbak Lutfia, yang masker kain yang harus 3 lapis. Terus kalau nggak ada bisa pakai masker medis juga. Tapi ini sekali pakai nih teman-teman, jangan dipakai berkali-kali ya. Terus pas memakai itu pakai megang kaitnya, terus nanti kalau sudah itu jangan disentuh bagian depannya apalagi diturunkan. Habis itu kalau melepas juga jangan lupa mencuci tangan sesegera mungkin, kayak gitu. Dan bahkan kalau misal maskernya dibuang nih, teman-teman juga harus peduli juga kepada orang-orang yang mengepul sampah kita biar tidak tertular, karena masker itu adalah salah satu sampah yang infeksius. Jadinya bisa juga menularkan ke orang-orang yang mungkin mengambil sampah kita. Nah, itu juga kita harus bisa digunting, taruh di plastik, baru dibuang. Jadi biar semuanya aman nih. Nah, oke. Terima kasih nih buat Mbak Lutfia sudah memberikan tips tadi. Sekarang nih teman-teman, yuk kita review lagi nih. Masa udah baru bentar itu udah lupa. Ayo kita review lagi mengenai cara-cara tadi lewat game nih. Kita akan main tebak-tebakan nih Mbak Lutfia. Oke, pertanyaan pertama nih teman-teman. Masker scuba adalah masker yang bisa melindungi diri dari virus corona. Benar apa salah nih teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, benar apa enggak nih Mbak Lutfia kalau masker scuba bisa melindungi? Ya, yang seperti yang tadi aku jelasin ya, jawabannya yang pasti itu tidak sama sekali ya, karena bahannya sendiri, terus juga dari pokoknya terutama dari bahannya itu ya sangat tidak memungkinkan untuk memproteksi diri kita, seperti itu. Oke, jawabannya salah ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Masker kain 3 lapis tidak efektif untuk melindungi diri dari virus corona. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya apa nih Mbak? Jawabannya benar. Pastinya benar ya, karena kan juga itu juga dari anjuran pemerintah, karena 3 lapis itu juga udah sangat proteksi dan buat melindungi kita, dan apalagi terutama yang bahannya katun itu kan karena serat-seratnya yang sangat rapat itu. Jadi bisa banget buat memproteksi diri kita dari si COVID-19 itu. Oke, terima kasih nih penjelasannya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita beralih ke pas memakai masker. Memegang kait saat memakai masker adalah cara yang benar untuk memakai masker. Nah, ini benar apa enggak nih teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya apa nih Mbak? Jawabannya salah, karena kan tadi yang udah aku jelasin harusnya kita pegang pengaitnya, yang ini loh. Nih ya, untuk kita pakai seperti ini, gitu. Oke? Oke. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaan keempat. Kita boleh memegang bagian depan masker. Ini boleh atau enggak sih? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, boleh enggak Mbak megang bagian depan masker nih?
Nggak boleh banget, tidak boleh, sangat tidak boleh, dilarang. Karena kan yang aku bilang, ini depannya tuh udah terpapar banyak banget sama udara-udara di luar, terus ini apa virus, bakteri, debu dan sebagainya, dan kita nggak tahu ada apa aja di depan bagian depan masker. Jadi sangat amat dilarang untuk memegang bagian depan karena ini bagian yang sangat vital. Gitu. Oke, siap. Oke, kita lanjut nih. Masih tentang memakai masker nih. Saat memakai masker, kita tidak boleh menurunkan masker hingga hidung kita terekspos. Nah, benar nggak nih? Kita tidak boleh menurunkan masker kita. Teman-teman, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya apa nih Mbak Lutfia? Jawabannya salah ya, karena kan masker itu fungsinya itu buat menutupi hidung dan mulut. Kalau diturunin ya sama aja bohong, nanti malah keluar-keluar kayak apanya gitu kan. Jadi ya harusnya dipakainya seperti ini, jangan di sini. Jadi ini kalau di sini namanya hiasan, kalau di sini namanya proteksi diri, seperti itu. Oke, mantep nih. Oke. Lanjut ya teman-teman, semangat nih, semangat. Kita review lagi. Kalau melepas masker nih sekarang. Kalau melepas masker, melepas dengan memegang bagian depan masker. Itu perilaku yang benar apa enggak nih teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, benar enggak tuh Mbak? Kalau melepas... No, salah banget ya. Salah banget kalau harus ngelepas masker, harus pegang depannya. Hei, tadi kan udah aku bilang pertanyaan yang pertama itu. Yang aku jelasin pertama kali. Karena di sini tuh bagian vital. Masa abis bagian vital kamu pegang-pegang kan tidak boleh. Jadi harus dari kaitnya yang dipegang. Kaitnya ya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih jawabannya nih Mbak. Semoga teman-teman sampai ke pertanyaan ke-6 ini masih benar semua ya Mbak ya. Amin. Amin. Dapat hadiah nggak nih? Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Setelah melepas masker, kalau maskernya mau dipakai lagi, harus ditaruh di tempat plastik yang tertutup. Jadi kalau habis pakai masker, mau dipakai lagi, misal tadi kayak masker kain, mungkin baru 1 jam, itu mau dipakai lagi, nyimpennya itu harus di tempat plastik yang tertutup. Benar nggak nih teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Mbak Lutfia, jawabannya apa nih Mbak? Ya, jawabannya mungkin benar ya, karena kan dari plastik itu kan pasti udah steril kan. Jadi masker itu sebisa mungkin jangan digeletakkan saja di meja. Jadi ditaruh di tempat yang emang aman dan bersih. Karena kan mungkin karena emang aduh baru dipakai 1 jam kayak sayang banget ganti masker. Mungkin ditaruhnya sebisa mungkin di tempat yang steril, atau selain plastik kalian bisa menyediakan wadah kayak mungkin bisa nyebut merek ya, tempat makan atau apa, kan itu kan tempatnya kita udah jamin itu steril kan. Jadi kita bisa taruh di sana dan bisa lebih hygienic daripada kita taruh di meja atau digeletakkan saja di meja kayak gitu sih. Oke, sip. Teman-teman nih, pada benar berapa nih? Semoga benar semua ya. Dan jangan lupa dipraktekkan ya teman-teman. Jadi setelah melihat video ini, mari kita bersama-sama mempraktekkan cara memakai masker yang baik dan benar. Dan kita kalau praktek seperti itu, kita juga turut membantu memutus rantai penularan COVID-19. Nah, baik. Rasanya nih Mbak, kita sudah di ujung acara talkshow daring nih pada kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan dari pembicara kita kali ini mungkin Mbak Lutfia ada pesan buat teman-teman pendengar semua nih. Oke. Mungkin pesannya itu seperti kayak yang di berita-berita ya, ingat pesan ibu untuk 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Seperti itu sih, dan jangan lupa tetap tetap stay at home, jangan tetap stay safe, karena kan
kalau kita sehat, keluarga kita juga sehat, dan menghindari sebisa mungkin mobilisasi ke beberapa kota atau beberapa tempat, karena kan kita belum tahu seberapa infeksius kita kepada keluarga. Kayak gitu sih. Makasih Kiki udah mengajak aku untuk menjadi pembicara. Oke, terima kasih juga buat Mbak Lutfia yang sudah berkenan datang ke sharing kita kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diterapkan dan disebarkan ke teman-teman yang lain. Tetap tegakkan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu dan mari berkontribusi untuk putus rantai penyebaran virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan